Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vedo. Saya akan menjelaskan proyek UAS saya, yaitu EduAccess. Pada video ini, saya akan menjelaskan dari sisi multi-platform menggunakan Flutter. Pada proyek ini, kami menggunakan print architecture, di mana setiap folder memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Folder data berfungsi sebagai data akses untuk nantinya UI mendapatkan API atau berkomunikasi dengan API. Pada folder models, di sini ada raw data yang dimana ini berfungsi sebagai DTO atau data transfer object, di mana file ini berfungsi untuk memparsing dari return JSON menjadi objek yang bisa digunakan nanti pada screen. Jadi bisa dilihat pada screen di sini. Screen menggunakan objek untuk memanggil data name. Jadi data name tidak perlu di-define lagi JSON-nya seperti ini, melainkan mudah menggunakan objek. Ini berfungsi jika return JSON ini berubah menjadi nama, kita tidak perlu mengubah semua pada screen di sini ini yang menggunakan nama. Kita cukup mengubahnya pada raw data di sini. Semisal nama ini return JSON-nya berubah menjadi name, kita tinggal ubah n besarnya tanpa mengubah keseluruhan. Jadi ini memudahkan kita untuk mengelola objek yang masuk atau keluar dari return JSON-nya. Di sini ada staff remote data source. Di sini merupakan file yang berfungsi untuk mendefinisikan API apa saja yang ada pada staff. Bisa dilihat di sini API endpoint staff. Pada file ini kita telah mendefine bahwa ada API staff ID. Pada staff remote data source ini berisi juga payload dan respon datanya. Di sini juga kita mendefine apa saja return kode dari BE seperti 400, 401, 404, dan seterusnya. Bisa dibilang file ini sebagai garda utama dari front end ke back end. Lalu ada staff repository. Di sini merupakan kontrak bisnisnya, di mana file ini sebagai jembatan antara provider dan remote data source. Provider tidak perlu tahu apa saja yang ada pada API endpoint. Mereka hanya tahu ada create stuff, update stuff, delete stuff, serta get stuff, yang dimana mereturn remote data source pada file di sini. Lanjut ke provider. Provider ini berfungsi untuk mengelola state management dan melayani apa saja yang kebutuhan dari screen. Semisal screen butuh update stuff provider atau get stuff provider, screen akan meminta ke provider dan provider akan meneruskan ke repository, terus repository akan menghubungkan ke data source. Jadi UI tidak langsung berhubungan ke bisnis tapi melainkan ke state management di provider. Pada folder widget ini berfungsi untuk membuat modal yang diperlukan pada screen nantinya. Jadi contohnya seperti staff screen ini, dia memerlukan staff create modal. Kita tidak membuat kode modalnya di screen ini, melainkan kita buatkan di widget terkhusus. Fungsinya agar kita lebih memudah untuk maintenance atau mengupdate jika diperlukan update pada modal-modalnya. Kita tidak mengcoding di satu file, yang mana ini memudahkan manajemen maintain. Lalu ada staff screen yang sebagai screen utama untuk halaman staff. Di sini berisi semua modal-modal dari widget di sini, seperti staff create modal, lalu ada delete modal. Jadi semua menghubungkannya dari staff screen sini saja. Baik, pada project kali ini kami banyak menggunakan state management. Salah duanya yaitu staff provider dan school active provider. Jadi provider yang kami gunakan yaitu Riverport. Provider berfungsi untuk sebagai tempat jika UI ingin mengambil sesuatu, screen UI bisa langsung ke providernya. Jadi contohnya jika staff screen dan dashboard screen butuh state staff, staff screen dan dashboard screen bisa langsung menembak ke staff providernya atau menggunakan staff provider. Tanpa ada staff provider, jika screen staff butuh staff, dia akan membuat staff, state staff, dan dashboard akan membuat state staff juga, yang mana ini akan bisa menjadi redundansi atau sumbernya itu tidak benar. Dengan menggunakan satu provider, itu membuat satu sumber kebenaran, serta
provider ini berfungsi untuk jalur antara UI dan repository atau kontrak bisnis tadi. Bisa dilihat di sini contoh provider. Jika saya akan ke SMA Unggulan Nusantara, di sini saya berada di SMA Unggulan Nusantara atau provider school aktif yaitu SMA Unggulan Nusantara. Jika saya ke manajemen admin, manajemen staff, ini langsung ke SMA Unggulan Nusantara. Jika saya pindah ke SMA Maju Bersama, school provider aktif yaitu SMA Maju Bersama. Jika saya ke siswa, itu SMA Maju Bersama. Dan begitu juga dengan admin SMA Maju Bersama, yang dimana ini menjadi satu sumber kebenaran. Baik, bisa dilihat di sini pada contoh kodenya. Di sini saya menggunakan Active School Provider dan Staff Provider sebagai pelayan UI, bisa dibilang seperti itu. Jadi dengan adanya provider ini, UI bisa lebih mudah untuk mendapatkan state aslinya atau data yang sedang aktif. Jika screen staff dan dashboard menggunakan provider staff, tanpa provider staff, screen staff akan membuat state staff dan dashboard juga membuat state staff, yang dimana data staff akan dilempar-lempar dari ke staff screen ke dashboard screen, begitu pula dengan screen yang membutuhkan data staff. Seperti contoh pada di school provider. Jika kita tidak membuat school active provider, itu kita akan membuat state school aktif di staff, di guru, di siswa, dan yang menggunakan state active school. Dengan kita membuat active school provider, di sini screen-screen yang membutuhkan active school provider bisa langsung menggunakan active school providernya dengan mudah. Dan ini membuat satu state yang digunakan oleh banyak screen. Pada sistem ini kami juga menggunakan future. Future berfungsi untuk agar aplikasi kita dapat build UI tanpa perlu menunggu hasil dari fetching API. Jadi aplikasi kita tidak terhenti untuk mendapatkan respon dari API. Jadi future digunakan pada setiap file kita. Bisa lihat di repository, remote data source, dan staff provider menggunakan future, yang artinya jika UI membutuhkan data staff, lalu data staff akan menghubungi ke staff provider. Staff provider akan bilang, oke, aku akan mengambil data staff, tapi nanti aku akan kasih ya. Begitu terus juga dengan staff repository dan data source. Ini berfungsi agar aplikasi kita itu tidak blocking hanya untuk menunggu hasil dari API kita. Bisa dilihat di sini seperti jika kita ke manajemen staff, nah UI akan ke build dan data staff akan menunggu ke fetching. Jadi UI tidak build setelah fetching dapat. Inilah yang dimaksud dengan asynchronous feature. Pada stream kami menggunakan stream provider. Stream provider yang kami gunakan itu dari Riverport, yang dimana ini berfungsi untuk membuat data flow yang berkelanjutan tanpa terputus-putus. Jadi tidak satu respon putus, satu respon putus. Lalu koneksi ini ditangkap oleh WebSocket channel. Lalu diteruskan menggunakan kode ini. Ketika data masuk itu auto langsung masuk tanpa perlu UI itu di refresh menggunakan notification ini. Bisa dicontohkan sekarang. Dan kita akan absensi melalui dari HP di sini. Pada HP di sini kita login sebagai student yang ada di kelas tersebut. Kita buka scan QR. Terlihat kita bisa melihat di sini tidak ada notif. Jadi ketika saya sebagai murid akan scan QR, di sini siswa telah berhasil hadir dan kita bisa lihat di sini langsung ada kehadiran test notif tanpa perlu kita refresh data. Baik, sekian penjelasan mengenai project saya dan teman-teman saya, yaitu EduAccess dari sisi Flutter dan multi-platformnya. Terima kasih.